Shalom. Siapa yang bersuka cita hari ini? Angkat tangan. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya akan sampaikan mengenai rejoice in suffering. Mau bersuka cita dalam penderitaan? Karena ada satu topik Bapak Ibu, kita masuk hari-hari ini mengenai budaya kerajaan. Dan salah satu budaya kerajaan yang mungkin kita lupakan adalah kita juga harus tetap bersuka cita walau dalam penderitaan. Amin. Beri salam kanan kiri, tetap sukacita dalam penderitaan. Masa sih harus ada? Ada nggak ayatnya yang seperti itu? Ya, kita lihat ayatnya. Kita akan lihat ayatnya di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan bahasa Inggrisnya dulu, versi NIV. Sekali lagi, hari ini kita bicara mengenai mengubah budaya. Dan kalau kita biasanya bersuka cita hanya karena hal yang baik, maka harusnya kita bersuka cita dalam segala sesuatu, termasuk juga di dalam penderitaan. Kita akan baca Roma 5 ayat 3 sampai 5. Not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our heart through the Holy Spirit who has been given to us. Bahasa Indonesianya, sama-sama juga, 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ayat yang ketiga, Bapak Ibu, di situ dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi kita mau lihat hari ini, Bapak Ibu, bahwa kata bermegah yang dipakai di bahasa Indonesia, itu dari kata kaucometa. Katakan bersama saya supaya ingat, kaucometa. Kaucometa. Ya, kaucometa. Kaucometa itu artinya adalah rejoice atau bangga. Jadi itu di situ boast or take pride, jadi bangga. Ini agak sesuatu yang agak sulit ya, menurut cara pikir manusia. Kalau kita punya rumah bagus, kita bangga enggak? Bangga dong. Kita sering undang orang ke rumah kita, supaya apa? Diajak ke rumah, setelah sampai rumah kita, dia ngelihat, dan kemudian orang itu akan berkata apa? Waduh, it's so awesome. Dan ketika orang berkata, so awesome, sangat bagus, hati kita gimana? Rasanya puas itu ya. Kenapa? Kita merasa berhasil. Lah itu namanya bermegah, bangga. Kalau kita punya papa, mama yang kaya gitu ya, kita katakan ke teman-teman kita dan teman kita kaget dan berkata, itu papamu, itu mamamu. Dan ketika dengar kata gitu, orang itu akan jadi bangga. Bangga ketika mereka menerima sesuatu yang baik. Kalau kita dapat banyak berkat, itu pantas untuk bangga. Setuju? Nah sekarang saya mau tanya, kalau menderita bisa bangga enggak? Saya tanya, bisa apa enggak? Oh yes, kita cerita, aku menderita banget. Menderitanya ngomong kayak gitu tuh malu atau bangga? Saya cuma pengen tanya, jangan pandang saya seperti itu. Ini saya cuma tanya, ketika kita menderita, itu biasanya malu atau bangga? Yang normal adalah malu. Kita merasa gagal. Kalau kita nggak punya duit, kita berani ngomong, saya nggak punya duit. Sakit itu. Orang berkata, orang biasanya bangga itu kepada sesuatu yang betul-betul
membuat orang bisa terkagum-kagum. Tapi hari ini kita mau coba lihat bahwa ternyata kita juga harus kagum atau bangga kepada penderitaan kita. Oleh karena itu saya tanya, siapa di sini yang punya penderitaan paling banyak? Angkat tangan. Kok diem? Siapa yang merasa paling menderita? Angkat tangan. Tidak ada, berarti tidak ada yang mengagumkan dong di sini ya. Kalau gitu lihat kanan kiri, ada yang kelihatan wajahnya menderita? Tapi apapun yang terjadi, saya mau katakan, meskipun engkau menderita, engkau masih punya kesempatan untuk membanggakan. Kenapa? Bersama dengan Tuhan, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Amin? Lah, dan kalau kita melihat Bapak Ibu, bangga kepada penderitaan itu, banyak orang nggak suka. Kenapa? Aneh. Apalagi disampaikan di kota apa itu? Surat ini ditulis untuk jemaat Roma. Roma adalah kota besar yang orang-orangnya kaya-kaya dan orang-orangnya saling membanggakan kehebatannya. Dan Paulus berani berkata, kamu bangga terhadap berkat Tuhan, itu boleh. Tapi kamu juga boleh loh berbangga terhadap penderitaan. Dan dia jelaskan kenapa harus bangga terhadap penderitaan. Saya nggak ngomong terus bukan berarti kalau gitu kita buat diri kita menderita aja ya. Kita jual semua rumah kita, kemudian setelah itu kita menggelandang, kita menderita, kemudian kita bangga. Atau kita potong tangan kita, itu ekstrim banget ya. Terus kemudian setelah itu kita menderita dan kemudian kita bangga. Bukan itu. Oleh karena itu saya mau tekankan dulu sebelum kita bertindak lebih lanjut. Kebenaran pertama yang saya mau katakan adalah suffering. Baca sama-sama aja, 1, 2, 3, atas sendiri, 1, 2, 3. Suffering is a transformative process. Jadi kita bangga, itu kalimat yang pertama di situ. It doesn't mean we find pleasure in pain, but that we recognize the deeper purpose and benefit of suffering in God's transformative plan. Jadi kita bangga itu bukan karena kita menderitanya itu sendiri, bukan. Tetapi kita tahu bahwa penderitaan ini itu hasilnya pasti baik. Katakan bersama saya, pasti baik, 1, 2, 3. Lebih keras lagi, 1, 2, 3. Pasti baik. Kenapa kok kita harus berbahagia? Karena kita tahu bahwa nantinya di masa depan itu pasti baik. Oleh karena itu kalau engkau menderita seperti apapun, tetap tersenyum. Orang melihat kita, meremehkan kita, tetap tersenyum. Karena di masa depan kita hasilnya luar biasa. Katakan bersama saya, masa depanku luar biasa, 1, 2, 3. Itu mah nggak yakin perkataannya. Yang lebih kuat, yang yakin. 1, 2, 3. Sekali lagi yang kuat, 1, 2, 3. Masa depanku luar biasa. Sekarang kamu menderita. No problem. Menderita itu hanya sarana untuk nantinya kita mendapatkan masa depan yang luar biasa. Jadi banyak kali kita gagal dan kita menderita. Salah satu orang yang paling menderita hari ini itu namanya Ding Liren, Bapak Ibu. You know Ding Liren? Iya, anak saya tahu. Di sini siapa yang suka catur, angkat tangan? Woi, anak saya. Yang lain enggak. Kita lihat kemarin pertandingan terakhir Piala Dunia itu nunggu ya cuma 5 jam aja sih ngelihat. 5 jam itu cepet aja kan, betul kan? Sambil tidur-tiduran gitu kan. Dan di detik-detik terakhir dia mengambil langkah yang paling konyol, Bapak Ibu. Dan kita aja yang saya bukan pecatur ya, bukan pecatur profesional, tapi saya ngerti itu langkah yang salah. Dia ngambil langkahnya salah dan semua komentator ngomong, "Why?" Dan saya percaya sampai sekarang dia nggak bisa tidur itu. Kenapa? Dia berbuat sesuatu yang sederhana. Tapi yang terjadi adalah ketika jumpa fans itu ya, setelah selesai acara, itu yang juara dunianya tidak terlalu banyak didapat ucapan, malah Ding Liren itu dapat banyak ucapan. Dibawain coklat, dibawain hadiah, dibawain semua itu. Kenapa? Karena dia orang-orang itu ternyata
merasa iba loh ketika melihat orang itu menderita. Benar tidak? Kalian iba enggak kalau lihat ada orang menderita? Saya cuma mau tanya, iba apa tidak? Enggak, karena saya lebih menderita dari dia. Orang anak-anak itu bawain coklat, bawain es krim, bawain semua pengen menghibur Bapak Ibu. Dan ketika saya lihat seperti itu, saya ngelihat kadang-kadang kelihatannya itu suffering, tapi di dalam belakang itu ada hal yang luar biasa. Kalau engkau hari-hari ini menderita, percaya enggak ada banyak orang yang sudah disiapkan Tuhan untuk menghibur Bapak Ibu? Sekarang belum. Iya, sebentar lagi akan kelihatan. Jadi kalau menderita, langkah pertama adalah senyum dan tetap bersuka cita. Kenapa? Engkau tidak selamanya menderita. Itu hanyalah proses. Hasilnya pasti akan baik. Oleh karena itu kalau saya tulis yang terakhir, coba kita baca yang kalimat terakhir di situ. 1, 2, 3. We do not rejoice at what happened to us, but rejoice at what will result from this condition. Jadi bukannya, kalau Pak Robin bukannya Pak Robin sukacita karena cerai. Bukan. Tapi nantinya akan terjadi apa? Itu di masa depan itu kita bersukacita. Masa depannya luar biasa. Ada banyak hal yang sangat luar biasa akan terjadi dalam diri kita. Amin. Pernah nggak di sini yang buat keputusan salah terus kemudian bisnisnya rugi? Pasan pernah rugi? Pernah menyesal? Nah, it's okay. Kenapa? Karena kalau nggak bisnisnya rugi mungkin nggak sampai di sini. Segala sesuatu kalau tanya saya pernah nggak buat keputusan yang salah? Banyak, sering. Tapi saya tahu bahwa semua itu adalah hanya transformatif aja. Kita rugi itu sedih. Kita gagal itu sedih, tetapi di masa depan itu luar biasa karena Tuhan yang memegang masa depan. Amin. Katakan sekali lagi, masa depan saya luar biasa. Kok enggak kurang kuat ya? Yang lebih kuat lagi. 1, 2, 3. Masa depan saya luar biasa. Oleh karena itu untuk anak-anak, terutama saya ajari anak-anak saya, itu harus merasakan yang namanya suffering. Karena kalau anak-anak itu cuma dimanja, maka yang terjadi apa? Dia nggak akan lewati yang namanya proses. Hidupnya nggak akan baik. Kayak Kristo itu misalkan. Kalau kita masih di Indonesia, nggak mungkin dia mau ngepel lantai. Nggak mau. Tapi karena dia di sini, kalau pekerjaannya lagi, karena papa yang vakum, maka yang ngepel adalah Kristo. Dia mau nggak mau dia harus lakukan. Kenapa? Itu transformatif proses. Ya, yang anak-anak perempuan itu juga harus diproses itu. Terutama kamarnya kotornya luar biasa ya, masih proses ya. Saya ngomong, kalau kamu masih seperti itu, kapan suatu saat anak saya tanya, kamu bisa kapan boleh pacaran? Ya, kapan boleh pacaran? Saya ngomong, gampang, kamarmu bersih. Kamarmu bersih dulu, yang pertama kamu bisa jaga kamarmu bersih. Yang kedua, sekolahmu bagus. That's all, sederhana. Tapi bisa enggak dilakukan itu? Kelihatannya sederhana, tapi ketika dipraktekkan ternyata susah. Nah itu bagian dari transformative proses. Oleh karena itu tetap banyak hal yang memang tidak boleh dilakukan sekarang. Yang kedua, nggak usah lama-lama. Yang kedua, oke. Belum sekedua, baca sama-sama saya sekarang. 1, 2, 3. Your suffering does not define you. Kalau engkau hari ini menderita, bukan berarti engkau gagal. Jadi penderitaanmu sekarang tidak mendefinisikan engkau gagal atau sukses. Penderita yang menderita saja, masa depanmu pasti sukses. Jadi sufferingmu sekarang, kalau engkau sekarang menderita dan engkau rendah diri dan lain-lain, no. Itu tidak mendefinisikan engkau. Yang mendefinisikan engkau adalah kebersamaanmu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, engkau pasti mengalami masa depan yang luar biasa. Apapun yang kau alami saat ini. Amin. Sekali lagi katakan, saya pasti sukses. 1, 2, 3. Yes. Yang kedua sekarang. Di situ dikatakan, Bapak Ibu, from suffering to endurance. Lah, pakai
kata yang dipakai itu adalah hypomone. Jadi kalau bahasa aslinya itu harusnya endurance. Endurance itu daya tahan. Sedangkan kalau bahasa Indonesia tadi diterjemahkan apa? Ketekunan. Jadi mestinya yang dimaksud ayat ini adalah kalau engkau itu menderita, maka yang harus diajari dalam dirimu, yang harus kita belajar itu namanya adalah daya tahan. Daya tahan itu artinya apa? Which refer to the ability to persevere through trial. Jadi tetap tekun melalui pencobaan. Yang kedua, baca sama-sama saya, 1, 2, 3. It also refer to the steadfastness and the ability to remain faithful under pressure. Jadi sebetulnya yang namanya daya tahan itu adalah tetap setia walaupun kita mengalami tekanan. Jadi ketika kita menderita, kita akan naik kelas itu kalau apa? Tetap setia. Berarti gagalnya apa? Kalau kita begitu mengalami tekanan, kita lari. Itu namanya berarti kita gagal. Jadi langkahnya adalah menderita, terus kemudian nanti apa tadi? Daya tahan, terus setelah itu karakter, terus setelah itu hope, terus setelah itu kuasa. Nanti kita akan lihat yang seperti itu. Tapi kita adalah endurance. Yang ketiga, apa itu? Baca sama-sama. 1, 2, 3. This endurance reflects spiritual maturity and trust in God. Jadi yang terjadi adalah begitu kita menghadapi tekanan dalam penderitaan yang ditingkatkan apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hari ini menderita maka langsung masuk fase kedua Bapak Ibu, meningkatkan daya tahan. Caranya apa? Tetap berpegang pada Tuhan. Musuhnya satu Bapak Ibu. Musuhnya apa? Berharap pada pertolongan manusia. Itu musuhnya. Jadi begitu kita mengalami tekanan, mengalami masalah, kita mencoba mencari pertolongan dari orang lain. Boleh apa tidak? Ya boleh sih boleh. Tapi lebih baik kita mencoba mencari pertolongan dari apa? Tuhan. Percaya atau tidak, kalau kita punya masalah, beberapa orang itu kalau kita deketi, malah nggak mau loh deket-deket dengan kita. Terutama kalau kita punya masalah, waduh Pak Roy pinternya luar biasa. Kalau kita tahu, kalau orang tahu bahwa kita punya masalah keuangan, apa yang terjadi? Takut. Dia enggak mau deket-deket. Kenapa kok enggak mau deket-deket? Kalau deket-deket, sudah pengalaman semua di sini sudah. Memang seperti itu. Dan memang kalau kita punya masalah keuangan, lebih baik kita mencoba mulut kita dikunci. Kita ngomongnya ke siapa? Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak mempermalukan. Tapi nanti kalau kemudian ada orang mau menolong kita, boleh enggak? Boleh mengucap syukur, tapi jangan berharap pada pertolongan orang lain. Berharap pada Tuhan. Setuju ya? Hari ini itu kalau Bapak Ibu melihat ada yang ngikuti gosip tentang donasinya Agus, ada enggak? Ada? Yang dia disiram air keras, kemudian awalnya dia nggak dapat apa-apa Bapak Ibu, terus kemudian tiba-tiba dia dapat dana, berapa duit? 1,5 M. Dapat dana, Pak Robin kelihatannya enggak tahu, jadi saya cerita aja. Tiba-tiba dia dapat 1,5 M, Pak. Terus kemudian diminta dananya dikasih dulu 200 juta. 200 juta itu banyak loh Bapak Ibu. Terus begitu dapat dana 200 juta, dipakai berobat apa tidak? Tidak ternyata. Dipakai apa? Bayar utang, dipakai apa-apa. Yang nyumbang gimana? Kalau Bapak Ibu nyumbang orang donasi hanya untuk berobat kemudian dipakai untuk bayar utang, kira-kira gimana?
marah. Duitnya 1,2, sisanya tidak diberikan. Nah saya mau tanya aja itu, awalnya dia punya duit enggak sih? Enggak kan? Terus kemudian punya masalah, nangis-nangis di TV, terus kemudian orang nyumbang kan? Setelah nyumbang, ternyata dia tetap berharap pada itu. Kalau dulu dia bingung, dia terus-terusan. Akhirnya yang terjadi apa? Sampai sekarang dia nggak berobat, malah konflik kemana-mana, saya nggak ngerti, bingung saya ceritanya. Ini jadi tuntutan, jadi nggak karu-karuan. Pertanyaannya adalah dia sudah berobat atau belum? Belum. Padahal sebetulnya kalau itu dia tutup mulut, dia sudah beres. Yang ada di pikirannya adalah ini duit 1,5 M, ini bukan cuma untuk berobat. Dihitung-hitung berobat itu cuma perlu 300 juta. Berarti perlu masih ada di sisa berapa? 1 M. 1 M bisa untuk apa? Utangnya mungkin nggak terlalu banyak. Mas saya nggak yakin dia punya utang sampai 1 M itu, karena ini dari keluarga sederhana. Bisa untuk yang lain-lain. Jadi yang dia lakukan adalah nyoba lebih lanjut. Padahal kalau tadi dia diem-diem saja, dan kemudian dia tetap endurance, dia tetap rendah hati, kira-kira yang terjadi uangnya itu mungkin akan masuk ke dia semua. Tapi karena dia bertindak, jadinya nggak bagus. Oleh karena itu, kalau lagi punya masalah, yang harus dijaga adalah kerendahan hati. Setuju nggak? Sombong jangan. Apalagi kalau masalahmu masalah keuangan, yang paling tidak boleh itu sombong. Kalau orang ngomong gini, sorry ya kalau ngomongnya menyinggung, sudah miskin, sombong, itu orang nggak suka. Nggak usah miskin. Kita sama orang tua, orang kaya yang sombong gimana? Ya, it's okay, nggak apa-apa, dia punya duit kan. Tapi kalau sudah miskin sombong, ya apa hati kita lihat itu? Ya usah tanya siapa sih. Tapi kalau di sini saya lihat ya, coba lihat kanan kiri, ada enggak yang wajahnya sombong? Enggak ada ya? Enggak ada, di sini semuanya rendah hati kelihatannya. Oleh karena itu kalau di sini kelihatannya semua masalah akan segera selesai. Kenapa? Semuanya rendah hati. Kok enggak ada amin? Ya. Yang berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Yang berikutnya ini, itu from endurance to character. Itu istilahnya dokime. Dokime itu adalah karakternya diuji. Jadi ternyata sombong itu salah satunya masalah itu salah satunya adalah cara menguji karakter kita. Ada orang kalau pas lagi miskin baik banget. Oleh karena itu orang berkata, ada orang itu yang jatuh bukan karena diuji, diberi masalah. Tapi diujinya ketika mendapatkan berkat dan kedudukan. Oleh karena itu ada orang kalau belum punya kedudukan, manis, baik. Tapi begitu punya kedudukan, itu enggak karu-karuan. Nah, oleh karena itu ada orang yang betul-betul melupakan Tuhan ketika dia dalam kondisi yang baik. Orang-orang model kayak gini, itu nanti akan senantiasa dalam penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kesombongan ada dalam dirinya. Sekali lagi lihat dong wajahnya kanan kiri. Ada yang kita lihatannya wajahnya sombong? Kalau ada ngomong, jangan sombong supaya masalahmu cepat selesai. Katakan bersama saya, sombong membuat masalah tidak selesai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sombong membuat masalah tidak selesai. Oleh karena itu, berjadilah rendah hati. Kan semua masalahmu nanti selesai. Percaya sama saya. Yang keempat. Ya, kita bicara, tadi ingat enggak? Yang pertama apa Bapak Ibu? Ingat penderitaan itu adalah proses transformatif. Yang kedua, dari suffering to endurance. Yang ketiga, dari endurance to character. Lah, sekarang yang terakhir, dari character itu ke hope. Hope yang dipakai itu adalah elpis. Jadi,
bukan hanya optimism, tetapi percaya kepada janji Tuhan. 1, 2, 3 itu membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa dan kita hanya berharap pada Tuhan. Dan ketika kita melakukan itu, ada harapan yang luar biasa, harapan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu pasti akan berakhir baik. Harapan itu yang luar biasa. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa yang kedua, the hope is not theoretical, but rooted in life experience. Jadi ini bukan teori tetapi kenyataan. Yang terakhir, this hope is anchored in the certainty of God's promises and lead to joy and steadfast faith. Jadi harapan ini betul-betul yang membuat kita itu senantiasa bahagia. Kenapa kita tetap bahagia meskipun menderita? Karena masa depan pasti luar biasa. Jadi kenapa kok kita harus bersuka cita atas apapun yang terjadi? Karena bersama dengan Tuhan, hal-hal yang luar biasa pasti akan terjadi. Orang boleh mengatakan bahwa masa depanmu nggak ada, engkau dalam kondisi tidak baik, tapi bersama dengan Tuhan, yang terjadi pasti yang luar biasa. Oleh karena itu engkau yang lagi bingung tentang masa depanmu, hari ini saya mau katakan, masa depanmu luar biasa. Jangan kamu khawatir. Lewati apapun hari ini, ingat itu hanya proses pembentukan. Di depan tidak lama lagi, hasilnya luar biasa. Tapi kelihatannya kok enggak masih sangat jauh. Tenang aja, pasti bisa. Yang terakhir ya, sebelum nanti kita naikkan satu pujian. Yang kelima, baca judulnya yang di atas. Feel the God's love, then God's power. Jadi kalau kita lihat tadi ayat yang kelima Bapak Ibu, saya kembalikan ayat yang kelima ya. Tak kembalikan ayat yang kelima. Kita baca ayat yang kelima. And hope does not put us to shame. Bahasa Indonesianya, 1, 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Kalau bahasa Inggrisnya, God's love has been poured out into our heart. Jadi kalau tanya bagaimana kita tahu bahwa hati kita penuh dengan kasih Allah, gampang. Engkau punya pengharapan. Kalau engkau merasa bahwa masa depanmu luar biasa, berarti kasih Allah sudah engkau rasakan. Tidak mungkin orang yang merasakan kasih Allah itu merasa bahwa hidupnya tidak ada pengharapan. Engkau yang merasa bahwa kasih Allah sudah dicurahkan, engkau menatap masa depanmu itu penuh percaya diri. Engkau melalui hidupmu itu penuh dengan percaya diri. Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau percaya pada janji Tuhan yang hebat. Jadi kalau tanya, kenapa engkau berani mengatakan bahwa hidupmu luar biasa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, kasih Allah ini kita terima Bapak Ibu. Dan kemudian setelah itu baru kuasa Tuhan dinyatakan. Ada satu cerita, ini sebetulnya cerita fiksi sih, tapi ya menurut saya sih bagus. Suatu saat ada seorang ibu yang suaminya sudah meninggal dan dia butuh uang untuk anaknya sekolah. Dia sudah cari kemana-mana, dia tidak dapatkan. Akhirnya suatu titik dia berkata, aku sudah tidak kuat, aku pengen nangis. Tapi kalau nangis di rumah, dia takut apa? Takut nanti anaknya ngelihat. Akhirnya dia memutuskan mau nangis di mana? Nangis di tempat pemakaman. Jadi dia pergi ke tempat pemakaman, di tempat yang orang baru datang itu, dia datang di sana, dia nangis sekeras-kerasnya. Dia pikir dengan dia nangis sekeras-kerasnya di situ, kan semua orang juga nangis kan? Dia nangis di situ, ibu ini nangis. Setelah nangis, dia lega kan? Ternyata ketika dia nangis itu, ada 2 tante-tante itu memperhatikan dia. Dan kemudian 2 tante-tante ini berkata, lihat, ternyata suami kita kurang ajar.
ternyata itu suami, itu istri pertama dan istri kedua. Ternyata dia punya istri ketiga. Itu istri ketiganya datang juga nangis gitu ya. Terus kemudian mereka debat, akhirnya diambil keputusan, oke, ya udah, dia datang ibu ini. Dia panggil saudara ketiga. Padahal tadi saya mau tanya, ini istrinya orang yang meninggal apa tidak? Tidak kan? Dia ngomong, saudara yang ketiga, kita sudah diskusi, memang itu kurang ajar, gitu. Yang meninggal itu kurang ajar. Tapi supaya engkau hidupmu lebih bagus, saya kasih uang 5 miliar. Tapi kamu jangan minta yang lain-lain ya. Uang 5 miliar aja, tapi properti dan lain-lain itu biar milik kita berdua. Apakah kamu setuju? Saya tanya, wanita itu setuju apa enggak? Kenapa setuju? Gak ada seruntungannya. Ya akhirnya yang terjadi apa? Oke. Akhirnya besok pagi datang ke kantor gitu ya. Di kantor dikasih, dia dapat duit 5 miliar. Salahnya di mana? Ada yang salah? Bagi dia nggak ada yang salah kan? Bagi yang istri yang ngasih, ada yang salah enggak? Ya ada yang salah, mestinya dia nggak perlu kasih 5 miliar kan? Tapi ceritanya dia ngasih 5 miliar itu dia happy apa enggak ketika dia ngasih itu? Happy, karena dia pikir masalahnya selesai dengan 5 miliar. Tapi bagi ibu ini dapat 5 miliar, sesuatu yang luar biasa, semuanya selesai. Akhirnya dia dapat itu hanya gara-gara nangis di pemakaman. Ya, saya pikir ini salah satu cara trik ya untuk tante-tante kalau misalkan lagi punya masalah keuangan, bisa aja datang di pemakaman, terus kemudian coba nangis sekeras-kerasnya. Siapa tahu hal yang sama juga terjadi. Pertanyaannya, ini kan terlalu dibuat-buat kan? Tapi bisa enggak kuasa Tuhan lewat cara-cara yang tidak pernah dipikirkan itu menolong kita? Bisa enggak? Bisa lebih dramatis dari cerita saya tadi? Bisa enggak? Oh bisa, cara Tuhan lebih keren kalau dia lagi susun skenario kan? Oleh karena itu saya cuma mau ingatkan, kenapa kok kita perlu bersuka cita dalam segala hal? Karena Tuhan kita sedang mempersiapkan sesuatu yang luar biasa.